kompetensi dasar. 3.1 Menerapkan konsep torsi, momen inersia, titik berat, dan membentuk sudut pada benda tegar, statis, dan dinamis dalam kehidupan sehari-hari. Kompetensi dasar 4.1 Membuat karya yang menerapkan konsep titik berat dan kesetimbangan benda tegar. Indikator pencapaian kompetensi. Membuktikan momen gaya pada pintu, menghitung besar nilai momen gaya, dan menemukan momen gaya dalam kehidupan sehari-hari. Tujuan pembelajaran. Mampu membuktikan momen gaya pada pintu, mampu menghitung besarnya nilai momen gaya, dan mampu menemukan momen gaya dalam kehidupan sehari-hari. Sadarkah kalian bahwa kalian itu sering melakukan kegiatan yang namanya membuka dan menutup pintu? Nah, pada saat kalian membuka atau menutup pintu, pernahkah kalian berpikir kenapa letak gagang pintu selalu jauh dari letak engselnya? Mengapa posisinya tidak diletakkan di tengah atau di ujung di dekat engsel pintu? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, maka simak kelanjutan dalam video ini ya. Apa yang terjadi saat kalian membuka atau menutup pintu? Ketika kamu tarik atau dorong gagang pintu dengan gaya F, pintu akan mengayun terbuka atau menutup. Ayunan terbuka atau tertutup ini menandakan kalau pintu mengalami gerak rotasi atau bergerak pada lintasan melingkar dan memiliki sumbu putar atau poros yang terletak pada engselnya. Nah, saat kamu melakukan kegiatan tersebut, tanpa sadar, kamu itu telah mengaplikasikan momen gaya dalam kehidupan sehari-hari. Momen gaya disebut juga dengan torsi. Nah, gaya ini terdapat pada gerakan benda berputar atau berotasi. Momen gaya adalah suatu besaran fisika yang menyatakan besarnya gaya yang bekerja pada sebuah benda dan mengakibatkan benda tersebut berputar atau berotasi. Momen gaya ini dilambangkan dengan to yang dibaca tahu. Nah, satuan dari momen gaya ini adalah Newton meter. Momen gaya merupakan besaran vektor. Besarnya momen gaya itu bergantung pada jarak dari letak gaya dengan sumbu putaran. Arah momen gaya. Nah, karena momen gaya itu merupakan besaran vektor, maka momen gaya ini memiliki arah di mana arah momen gaya dapat ditentukan dengan kaidah putaran tangan kanan atau kaidah putaran skrup. Pada saat benda cenderung berputar berlawanan dengan arah jarum jam, maka momen gaya akan meningkat positif. Sebaliknya, apabila benda cenderung berputar searah dengan arah jarum jam, maka nilai momen gaya akan negatif. Persamaan momen gaya. Jika gaya yang bekerja pada lengan gaya tegak lurus, maka persamaannya adalah to sama dengan F dikali R. Sedangkan apabila gaya yang bekerja pada benda atau lengan gaya membentuk sudut, maka to sama dengan F dikali D atau sama dengan F dikali R dikali sin theta. Berikut ini merupakan keterangan dari simbol-simbol yang ada pada persamaan, juga termasuk dengan satuan internasionalnya. Lalu, apa hubungan momen gaya dengan letak gagang pintu?
Jika kita anggap pensel pintu adalah sebuah putar atau porosnya, maka jarak genggam pintu dengan pensel merupakan lengan momen atau D. Kemudian, kalau kamu perhatikan rumus sebelumnya, momen gaya atau torsi akan sebanding dengan lengan momen dan gayanya. Artinya, semakin besar lengan momen dan gaya yang dikeluarkan, semakin besar pula momen gaya yang dihasilkan. Nah, hal ini yang membuat kita untuk membuka atau menutup pintu. Namun, semakin dekat letak genggam pintu dengan akselnya, maka semakin kecil nilai momen gaya, sehingga pintu akan lebih sulit terbuka atau tertutup. Contoh momen gaya dalam kehidupan sehari-hari. Membuka dan menutup pintu. Menimba air, di mana letak porosnya itu terletak pada roda yang ada pada saat kita menimba air. Jungkat-jungkit dan pada saat kita memasang baut termasuk ke dalam contoh momen gaya dalam kehidupan sehari-hari. Contoh soal. Sebuah benda bekerja dengan gaya 20 Newton yang membentuk sudut 150 derajat. Jika titik tangkap gaya berjarak 0,25 meter, berapakah besar momen gaya? Berikut merupakan penyelesaian dari contoh soal di atas. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan. Dan terima kasih sudah menonton video ini.